Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Slovakia Juraj Blanar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6 Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Ya, kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6 Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari amukan warga. Namun naas, pelaku berhasil ditangkap petugas Ditpolairut Polda Sumatera Selatan. Ratusan warga yang hendak melintas di Jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas Jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku kepergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumsel mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah Jembatan Musi 6. Dengan informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Pol Air dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Pol Air Polda. Menan, katanya pelaku juga sempat mengancam warga juga, Menan, dengan air keras sama pisau. Gimana itu, Menan? Betul, memang pelaku sempat melawan ya dengan menurut keterangan warga yang ada di situ yang mendahului, katanya sempat mengancam juga dengan pisau dan melakukan penyiraman terhadap air. Kita tidak tahu apakah itu air keras atau bukan. Aksi perbuatan pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang supir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian, emas dan uang milik majikannya. Perbuatan tersebut terjadi secara bertahap selama beberapa tahun. Polisi menangkap seorang pria berinisial SA warga Teluk Betung Utara yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencuri terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukaramai pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang
berupa emas, perhiasan berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro, milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban pada saat korban tidak berada di rumahnya. Kejadian ini dilakukan, tidak ada yang dirusak karena yang diduga tersangka membuat duplikat kuncinya. Ini duplikat kuncinya. Kemudian masuk ke kamar, membuka lemari tadi, laci di bufet dan di dalam lemari, kemudian mengambil barang-barang tadi. Atas perbuatannya, tersangka SA akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, lagi dan lagi sejumlah mata elang atau debt collector melakukan atau kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan. 4 orang mata elang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor saat akan menarik paksa unit sepeda motor di ruas jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Provokator kau. Yang apalagi nih kamu yang dari perasaan. Seorang pengendara sepeda motor ini tampak merekam 4 orang mata elang saat beraksi hendak menarik paksa sepeda motornya di ruas jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini tampak pengendara sepeda motor bernama Fitri yang usai membeli makanan bakso di lokasi, tiba-tiba saja dihampiri 4 orang matel yang mengendarai 2 sepeda motor. Fitri pun terkejut, keempat matel ini langsung berupaya hendak mengambil paksa sepeda motornya yang menunggak pembayaran cicilan selama 2 bulan. Lantaran ketakutan dan para matel tersebut tak membawa surat perintah resmi penarikan sepeda motornya dari leasing, Fitri pun menghubungi ayahnya yang kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian. Ironisnya, salah seorang matel yang tak terima aksinya direkam oleh pemilik sepeda motor tersebut langsung merampas telepon genggamnya hingga akhirnya terlibat keributan dengan ayah sang pemotor. Tindakan arogan salah satu matel tersebut membuat adu jotos pun nyaris terjadi dengan ayah pemilik sepeda motor. Jadi saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat matel itu nyegat saya berempat itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat. Karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang, baru tuh saya sempat videoin. Nah videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Berantem gimana? Berantemnya hampir ngerampas HP saya. Ngerampas HP saya. Karena dia mungkin nggak terima ya di videoin sama saya. Jadi dia ngerampas HP saya, tuh saya rampas balik gitu. Nah baru tuh kejadian berantem itu dorong-dorongan sama bapak saya. Mungkin bagi dia ini motor kan motor besar nih. Mungkin bagi dia lumayan nih motor besar. Itu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah, disitulah saya marah. Akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul. Akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Tadinya itu pun sempat mau berantem. Bahkan sempat dorong-dorongan itu. Gitu. Menunjukkan surat untuk pengambilan atau gimana? Nggak ada surat pengambilan, nggak ada. Nah, intinya dia tahu bahwa ini belum bayar aja, gitu intinya. Disitulah dia mau suruh surat apa? Nggak ada surat Anda, saya bilang. Dan Anda tidak berhak untuk ngambil ini. Saya bilang begitu. Di kondisi seperti itu, gimana Pak perasaan Pak sama anak ini? Ini sangat-sangat meresahkan ya. Apalagi cewek ibu-ibu kebanyakan kena korban. Ibu-ibu, cewek itu banyak yang sering korban. Ini saya minta kepada untuk penegak hukum termasuk kepolisian agar segera dibersihkan matel-matel itu. Setelah dilerai pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang tersebut akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara pihak para mata elang tersebut sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor, terlebih penarikan paksa itu dilakukan di jalan. Kini, aksi para mata elang tersebut tengah diselidiki kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, informasi selanjutnya lagi pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban penjambretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5 Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban jatuh di aspal. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak hingga korban jatuh tersungkur di atas jalan. Aksi penjambretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjambretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi, baik pagi hari, siang maupun malam hari, dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor, Mbak, untuk apa korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang digambret apa, Mbak? Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri emang rawan atau gimana sih, Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjambretan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Slovakia Juraj Blanar. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Slovakia Juraj Blanar. Pertemuan keduanya berlangsung atau pertemuan bilateral ini menjadi momentum penguatan hubungan kedua negara di berbagai bidang strategis. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyambut langsung kedatangan Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Republik Slovakia Juraj Blanar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kedua menlu melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Slovakia juga dijadwalkan menandatangani perjanjian dan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kerjasama yang lebih mendalam di masa mendatang. Kunjungan Menlu Slovakia ke Indonesia bertujuan untuk memperkuat dialog politik, memajukan diplomasi ekonomi, serta memperkokoh posisi Slovakia di kawasan Asia Tenggara. Our bilateral consultation forum, the existing bilateral consultation forum, as a platform to see and monitor progress, and also I welcome the proposal of increasing this relationship into a strategic partnership between Indonesia and Slovakia, because from the discussion that we have, there are so many actually strategic sectors that we could strengthen and develop together. And of course, Indonesian Foreign Ministry will also propose this to the President for a decision to increase the relationship into a strategic partnership. Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Excellencies, please present the sign.
Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk terus memerangi kemiskinan di Indonesia dengan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam nasional. Hal ini disampaikan Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah dan para pemimpin di semua tingkatan agar tidak menyerah dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Presiden menegaskan kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar atau diterima begitu saja. Peringatan tersebut disampaikan dalam kalimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Presiden juga menyoroti melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang belum dikelola secara optimal oleh para elit di berbagai bidang. Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin untuk membulatkan tekad, membenahi diri, serta lingkaran kepemimpinan masing-masing. Presiden juga menekankan pentingnya persatuan nasional, melampaui perbedaan partai dan meninggalkan sekat-sekat permusuhan masa lalu yang dinilai tidak lagi relevan. Ya, kemiskinan terlalu banyak, tapi ini tidak bisa kita terima karena kekayaan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu. Kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Dalam kesempatan ini, Presiden menolak sikap ragu dan pesimistis dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh menyerah sebelum bertanding, karena dengan potensi kekayaan yang dimiliki, kemiskinan yang masih tinggi tidak dapat diterima. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, masih dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada kepala daerah terkait darurat sampah yang kian mengancam berbagai wilayah. Terkait hal ini, pemerintah pusat akan melakukan penanganan sampah atau memimpin langsung penanganan sampah nasional. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada para kepala daerah terkait darurat sampah. Menurut Presiden, sampah kini menjadi persoalan krusial di berbagai daerah dan berdampak langsung terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Prabowo mengungkapkan berdasarkan proyeksi pemerintah, hampir seluruh tempat pembuangan akhir atau TPA di Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat. Kondisi ini dinilai harus ditangani secara serius dan terstruktur. Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat telah menginisiasi program pengolahan sampah atau menjadi energi atau waste to energy di 34 titik. Proyek strategis nasional ini memiliki total nilai investasi mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58 triliun rupiah dan ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat. Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Presiden menegaskan meski dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, situasi darurat tidak memungkinkan penundaan. Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan mengambil peran utama dalam memimpin penanganan masalah sampah nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sudah ada inisiatif. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan virus Nipah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Jakarta untuk siaga dan mengambil langkah antisipatif yang diperlukan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jakarta saat meninjau rumah pompa dan Mogot Jakarta Barat. Pramono Anung menyatakan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyebaran virus tersebut masuk ke Jakarta. Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan kasus warga yang terinfeksi, Pramono tetap meminta seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan di lapangan. Yang virus Nipah sekali lagi, alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah. Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu, dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera menangani itu. Upaya pencegahan sejak dini diharapkan dapat menjadi benteng utama agar virus Nipah tidak menjadi ancaman kesehatan baru bagi warga Jakarta. Tim Liputan Berita Nasional TV. Nikmati sensasi ngopi di atas awan di Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa keasikannya? Setelah jeda berikut ini di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, bagi Anda pecinta kopi sekaligus penikmat alam, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyuguhkan destinasi kuliner yang tengah hits saat ini. Terletak di lereng Gunung Ciremai, kafe ini menawarkan pengalaman ngopi tak terlupakan dengan pemandangan alam terbaik di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan seolah tidak pernah kehabisan cara untuk memanjakan para wisatawan, salah satunya melalui kehadiran Kopi Botanika yang kini menjadi primadona baru. Berlokasi di ketinggian, tempat ini mengusung konsep bangunan modern dengan material kaca dominan, sehingga pengunjung dapat melihat langsung hamparan hijau perbukitan dari dalam ruangan. Sejak dibuka, tempat ini langsung diburu oleh kaum muda maupun keluarga yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Tidak hanya menjual suasana, Kopi Botanika juga menyajikan berbagai varian kopi khas dan hidangan makanan yang menggugah selera, mulai dari minuman berbasis espresso hingga menu tradisional. Semuanya diracik dengan kualitas terbaik untuk menemani momen santai pengunjung. Udara sejuk khas pegunungan yang menyelimuti area kafe membuat siapapun betah berlama-lama sambil menikmati keramahan pelayanan yang diberikan. Bagi para pemburu konten media sosial, setiap sudut Kopi Botanika dirancang sangat instagramable dan estetik. Titik terfavorit adalah area teras terbuka di mana pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang lebah dan pemandangan kota Kuningan dari ketinggian. Saat cuaca cerah, keindahan Gunung Ciremai terlihat sangat jelas. Namun saat kabut turun, suasana berubah menjadi syahdu seolah sedang berada di negeri di atas awan. Akses menuju lokasi pun tergolong mudah dijangkau meski berada di area perbukitan dengan jalur yang sudah teraspal baik. Bagi Anda yang merencanakan libur akhir pekan, Kopi Botanika bisa menjadi referensi utama untuk mengisi waktu bersama orang terdekat. Disarankan datang pada sore hari untuk menikmati perubahan cahaya langit yang indah sambil menikmati secangkir kopi hangat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Kuningan kita ke Bandung, pemirsa. Keindahan alam Bandung Selatan seolah tidak ada habisnya untuk dieksplor. Salah satu destinasi yang kini tengah naik daun adalah Sunan Ibu Sunrise Point. Sebuah titik pandang yang menyuguhkan keindahan matahari terbit dengan latar belakang kawah putih yang ikonik. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta wisata alam, perjalanan menuju Sunan Ibu Sunrise Point menawarkan pengalaman yang menantang sekaligus menenangkan. Berlokasi di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Putih, pengunjung harus melakukan sedikit pendakian untuk bisa mencapai puncak tertinggi. Udara dingin yang menusuk tulang seketika sirna saat semburat cahaya jingga mulai muncul dari ufuk timur menyinari hamparan kawah yang diselimuti kabut tipis.
Menariknya, sistem tiket masuk ke area ini sudah terintegrasi dengan kawasan Kawah Putih sehingga memudahkan para pelancong yang ingin melakukan double trip sekaligus. Dengan harga tiket yang terjangkau, wisatawan sudah menikmati fasilitas jalur pendakian yang tertata serta beberapa spot foto estetik yang sangat instagramable. Tak heran jika video mengenai keindahan Sunan Ibu viral di berbagai platform media sosial dan menarik ribuan penonton. Akses menuju lokasi ini terbilang cukup mudah bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 meski kondisi jalan yang menanjak khas pegunungan memerlukan kewaspadaan ekstra. Waktu terbaik untuk tiba di lokasi adalah sebelum jam 5 pagi agar Anda tidak kehilangan momen saat matahari perlahan menyapa bumi. Banyak pengunjung yang datang dari luar kota sengaja berkemah atau menginap di sekitar Ciwidey hanya untuk menjadi saksi keindahan fenomena alam ini. Pihak pengelola terus melakukan pengembangan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung selama berada di area puncak. Rekomendasi wisata Bandung tahun 2025 ini diprediksi akan terus menjadi magnet utama pariwisata Jawa Barat. Selain udara yang segar, ketenangan yang ditawarkan oleh Sunan Ibu menjadi pelarian yang sempurna bagi mereka yang ingin sejenak lepas dari hiruk-pikuk kebisingan kota. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kawasan Pancawati Bogor kini menghadirkan destinasi terbaru yang menawarkan konsep menyatu dengan alam, yakni Cafe Alam. Tempat ini mendadak viral karena memberikan akses kunjungan selama 24 jam, di mana pengunjung ini jadi bisa menikmati suasana hutan pinus yang tenang, cocok bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Bagi Anda yang mencari suasana berbeda untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga, Cafe Alam Pancawati yang berlokasi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ini bisa menjadi pilihan utama. Memasuki area kafe, pengunjung akan langsung disambut dengan jajaran pohon pinus yang menjulang tinggi serta udara pegunungan yang sangat segar. Desain bangunannya pun dibuat sangat estetik dengan material kayu yang menambah kesan alami dan nyaman layaknya berada di pedesaan yang tenang. Salah satu keunggulan utama dari Cafe Alam, jam operasionalnya yang melayani pengunjung selama 24 jam non-stop. Hal ini memungkinkan para wisatawan untuk datang kapanpun mereka mau, mulai dari sekedar nongkrong santai di siang hari hingga berdiskusi seru, dan menikmati suasana syahdu bersama rekan-rekan hingga waktu subuh menjelang. Suasana malam hari di sini pun tidak kalah menarik dengan lampu-lampu dekorasi yang temaram menciptakan nuansa romantis dan hangat di tengah udara dingin. Meskipun menawarkan pemandangan dan fasilitas yang premium, pengelola Cafe Alam tetap menjaga agar harga menu makanan dan minuman mereka tetap tergolong ramah di kantong. Berbagai hidangan tersedia untuk menemani waktu santai Anda, mulai dari kopi hangat yang nikmat hingga berbagai pilihan makanan berat dan cemilan khas lokal. Hal ini membuat tempat ini tidak pernah sepi pengunjung karena akses keindahan alam yang luar biasa kini dapat dinikmati tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Akses menuju lokasi yang berada di Kampung Cipare, Desa Pancawati juga tergolong mudah dijangkau bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, mulai dari area parkir yang luas hingga spot foto yang sangat instagramable di setiap sudutnya. Jadi, jika Anda berencana mencari tempat untuk mengisi waktu liburan dengan suasana yang lebih segar, Cafe Alam Pancawati siap menyambut kehadiran Anda kapan saja. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, saya akan mengajak Anda ke Malioboro, Yogyakarta. Ya, kawasan ikonik Malioboro, Yogyakarta kembali memikat ribuan pasang mata melalui transformasi suasananya yang semakin estetik di malam hari. Sebagai magnet utama pariwisata di daerah Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta maksud kami, tentunya ini menunjukkan antusiasme pengunjung yang tetap tinggi untuk menikmati pedestrian yang luas serta berbagai hiburan jalanan yang khas. Memasuki penghujung wajah Malioboro, Yogyakarta tampak semakin berseri dengan tatanan lampu kota yang ikonik serta nyaman bagi pejalan kaki. Kawasan ini tidak hanya menawarkan pengalaman berbelanja, namun juga menyajikan harmoni antara nilai sejarah dan modernitas yang terpadu dalam setiap sudut bangunannya.
Pengunjung dapat dengan leluasa menyusuri trotoar mulai dari depan Gedung Agung hingga 0 km, sembari menikmati udara malam Jogja yang selalu memberikan kesan mendalam bagi siapa saja yang datang. Pemandangan di titik 0 km pun terlihat semakin hidup dengan aktivitas warga dan wisatawan yang mengabadikan momen di depan gedung-gedung bergaya kolonial yang terawat apik. Lampu-lampu hias yang berpijar kuning keemasan memberikan nuansa hangat, menciptakan atmosfer syahdu yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Tidak sedikit pula seniman jalanan yang turut memeriahkan suasana dengan alunan musik akustik atau pertunjukan seni tradisional yang semakin memperkuat jati diri Yogyakarta sebagai kota budaya yang inklusif. Bagi para pemburu konten media sosial, Malioboro di malam hari adalah panggung yang sempurna dengan banyaknya spot foto yang sangat instagramable, mulai dari bangku-bangku taman yang tertata rapi, papan nama jalan yang legendaris, hingga hilir mudik andong dan beca yang masih menjadi transportasi favorit wisatawan. Keteraturan kawasan ini pun menjadi daya tarik tersendiri di mana pedagang kaki lima kini telah memiliki tempat khusus yang lebih tertata dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh para pejalan kaki dengan lebih leluasa. Meski malam terus berlanjut, geliat kehidupan di Malioboro seolah tidak ada habisnya dengan berbagai kuliner malam yang siap memanjakan lidah para pengunjung. Wisatawan dapat dengan mudah menemukan berbagai sajian khas mulai dari gudeg hingga angkringan yang tersebar di sekitar kawasan utama. Dengan segala pembaruan dan kenyamanan yang ditawarkan, Malioboro terus membuktikan eksistensinya sebagai jantung pariwisata Yogyakarta yang selalu mampu memberikan rindu bagi setiap jiwa yang pernah singgah di sana. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.